Sebelumnya kakak ingin tanya dulu, bagaimana keadaan anak akhir-akhir ini? Sebenarnya saya capek Kak. Oh, capek ya. Capek ini capek secara fisik atau lebih ke pikiran? Dua-duanya Kak. Atau lebih capek pikiran sih Kak. Mungkin anak bisa cerita apa yang paling membuat pikiran anak mungkin berat akhir-akhir ini? Masalah keluarga Kak. Orang tua saya sudah cerai dari lama. Mungkin itu pasti berat, sangat berat sekali ya menjalani kondisi seperti itu. Ya Kak, karena setelah ayah pergi semuanya terasa sangat-sangat berubah. Oke, mungkin perubahan apa yang paling kamu sangat-sangat rasakan? Ekonomi keluarga Kak, jadi bisa ibu bekerja sendiri dan saya juga harus ikut bantu keluarga. Saya capek Kak. Oh, jadi Ana sekarang bekerja ya? Ana sekarang kamu bekerja di mana? Ya Kak, saya kerja di toko bangunan. Oke, berarti setelah lulus SMA, Ana langsung bekerja ya? Iya Kak, tapi sebenarnya saya ingin lanjut kuliah, tapi keadaan sangat-sangat tidak memungkinkan. Itu sangat-sangat perasaan yang sangat gimana ya? Mungkin itu perasaanmu yang harus kamu ukur keinginan untuk kuliah. Sedih Kak, kadang iri lihat teman-teman yang bisa lanjut kuliah. Baik anak, mungkin itu sangat-sangat wajar kalau kamu merasa sedih. Saya kadang merasa hidup saya itu kayak berat sekali Kak. Berat ya. Boleh saya tahu apa yang paling membuat kamu merasa berat? Saya merasa harus tanggung jawab sama keluarga, kadang ibu juga menuntut saya harus bekerja di keras. Saya capek Kak. Jadi kamu ini harus memikul banyak tanggung jawab ya di usia muda. Iya Kak. Oke, kalau boleh jujur, apa yang sebenarnya paling sering kamu rasakan? Kalau saya Kak, yang sering saya rasakan itu hilang. Maaf Kak. Tadi dikat. Tidak apa-apa Ji. Iya, Kamu kamu atau tahu. bukan? Kerja ke sana sini. Ya Pak, kamu boleh jujur apa yang sebenarnya kamu sering rasakan? Iya, kamu dari schedule. Berarti kalau boleh jujur, Ana, apa yang sebenarnya paling sering kamu rasakan? Kalau boleh jujur, apa yang sebenarnya paling saya rasakan itu Kak, capek, marah, kadang kecewa juga Kak. Boleh saya tahu kecewanya ini kepada siapa? Sama ayah saya Kak, Nah, apa yang membuat Ana begitu sangat kecewa? karena dia pergi begitu saja dan sekarang semuanya jadi tanggung jawab ibu sama saya Kak. Wah, ini sangat sedih ya. Kamu merasa kehilangan sosok ayah. Iya Kak. Jadi selama ini kamu pernah nggak cerita ke orang lain tentang perasaan kamu? Jarang Kak, saya lebih sering menyimpannya sendiri. Kenapa Ana lebih memilih memendam perasaannya sendiri? Karena saya takut dianggap lemah Kak. Oh, jadi selama ini Ana mungkin terlihat sangat kuat
yang keempat, Kak? Kenapa masih di angka 4 dan bukan di angka 1? Karena saya masih bertahan di pekerjaan saya dan masih ingin membantu ibu saya, Kak. Nah, itu menunjukkan kalau sebenarnya anak punya kekuatan untuk bertahan. Tapi saya nggak pernah berpikiran seperti itu, Kak. Nah, mungkin karena kadang seseorang itu terlalu fokus pada masalah sampai lupa kalau dirinya juga punya kekuatan. Jadi boleh kakak tanya lagi, apakah pernah ada waktu di mana anak merasa sedikit lebih tenang walaupun masalah keluarga itu masih ada? Karena Kak, kalau lagi kumpul sama teman dekat, Mau kumpul sama teman dekat ya. Nah, di situ apa yang membuat kamu merasa lebih tenang saat itu? karena saya bisa ketawa dan lupa sementara sama masalah saya. Nah, berarti sebenarnya anak ini masih punya momen yang bisa membuat diri anak merasa lebih baik. Iya. Nah, mungkin selain itu biasanya apa yang membuat anak merasa lebih tenang lagi? Saya juga suka dengan musik, Kak, kalau di malam hari. Nah, dengan musik malam-malam ya, Iya. itu juga bisa jadi salah satu cara yang membantu kamu menenangkan pikiran. Oke, Ana, saya melihat kamu adalah pribadi yang kuat dan bertanggung jawab. Sebelumnya itu Kak, belum ada